Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ella Habibah dan dua rekan saya lagi bernama Nelly Fitriani dan Julia Toya. Kami ingin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai agama Islam. Apa itu agama Islam? Islam adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, maka jadilah demikian, dialah yang melapangkan dada orang itu untuk berislam. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Pengertian kata Islam di sini mengandung arti yang sebenarnya. Bukan dimaksudkan sebagai sejarah agama secara formal, tetapi ditujukan kepada ikatan pribadi yang mendalam dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber ajaran Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran dan hadis bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ijtihad, usaha yang sungguh-sungguh dilakukan oleh ahli agama atau ulama untuk mencapai suatu keputusan atau simpulan hukum syariat Islam mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam agama Islam, dikenal juga pilar-pilar penting menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Menurut bahasa artinya membenarkan, sedangkan iman menurut istilah syariat maksudnya dengan lisan, perkataan, membenarkan tasdik dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Iman antara lain: 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Beriman kepada qada dan qadar. Rukun Islam sejatinya manusia yang dilahirkan sebagai seorang muslim di dunia ini. Dalam agama Islam, bayi yang baru lahir telah diislamkan oleh Allah SWT semenjak ia dilahirkan di dunia. Rukun Islam lain: mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2. mendirikan sholat, 3. menunaikan zakat, 4. puasa pada bulan Ramadan, 5. haji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu. Metode memahami ajaran Islam. Ada 2 metode. Yang pertama, metode sahabat dan ulama dalam memahami agama Islam. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang metode atau cara memahami Islam. Di antaranya Nasruddin Razak, Ali Syariati, Mukti Ali, dan lain-lain. Menurut Nasruddin Razak, ada 4 cara. Yang pertama, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, Islam harus dipelajari secara keseluruhan. Yang ketiga, Islam perlu dipelajari dari kepustakaan atau buku-buku yang ditulis oleh para ulama besar, cendekiawan Muslim, sarjana-sarjana Islam. Yang keempat, Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan-ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada di masyarakat. Menurut Ali Syariati, ada cara dalam memahami Islam, yaitu melalui metode perbandingan. Menurut Mukti Ali, metode lain dalam memahami Islam yaitu metode tipologi. Metode Barat dalam memahami Islam. Kecenderungan orang-orang Barat mengkaji Islam semakin besar setelah Perang Salib pada abad ke-11 Masehi. Mereka mulai menerjemahkan buku-buku orang Islam dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Awalnya orang-orang Barat belajar Islam dalam rangka kebangkitan kembali, yang kemudian mereka sebut Renaissance. Namun tujuan mereka tidak sekedar itu. Mereka juga mengekspresikan kejahatan agama Islam kepada publik yang mereka salah pahami dari ajaran-ajarannya. Metode Barat dalam studi Islam adalah banyak yang salah dan bermotifkan politik, serta pelemahan akidah dan usaha membuat umat Islam salah dan ragu terhadap agama Islam, baik akidah, hukum, dan akhlak.
Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.